sesuai dengan cover kita bahwa kita akan membahas tentang pempek udang. Pempek udang yang berasal dari desa Sungsang 1, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin. Dari kelompok kami yang beranggotakan saya Irma Novriana, Dandi Solahuddin, dan Oktareza Lestari. Menurut sejarahnya, pempek ini masuk ke Palembang pada masa abad ke-16, di mana kala itu ada perantau dari Cina. Di saat itu, kekuasaan dari Sultan Mahmud Badarudin II pada Palembang Darussalam. Lalu, menurut kisah rakyat bahwa tahun 1617 ada seorang apek yang prihatin terhadap kondisi kawasan di Prakitam atau tepian Sungai Musi, karena di sana mereka tidak dapat memproduksi ikan secara baik. Kenapa begitu? Ketika para nelayan datang membawa pasokan ikan yang sangat luar biasa banyak, mereka hanya bisa menggoreng maupun dipindang, tapi tidak bisa membuat atau memproduksi yang lain. Nah, maka sang ape ini berpikir untuk membuat inovasi baru mengenai ikan giling yang dicampur dengan tepung. Maka dari situ terjadilah sebuah inovasi yang berupa pempek ikan. Kemudian, pada desa Sungsang 1, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin, warga di sana yang banyak sekali menjadi nelayan dan mendapatkan bahan baku udang yang luar biasa sekali banyaknya, mau juga membuat inovasi baru untuk memproduksi udang itu. Mereka berpikir bagaimana cara memproduksi udang tersebut dengan kualitas yang baik dan berlimpah. Coba untuk menggantikan yang awalnya pempek ikan digantikan menjadi pempek udang, yaitu bahan baku ikannya diubah menjadi bahan baku udang. Dan ternyata produksi itu berhasil. Maka sekarang sudah adanya pempek udang dengan rasa yang mantap. Kemudian, kenapa pempek udang ini juga sangat terkenal di Palembang? Karena warga Sungsang ingin memperbaiki perekonomian mereka dengan cara menjual pempek udang ini ke kota. Apabila pempek udang ini tetap dijual di Sungsang, kemungkinan besar bahwa pempek udang tersebut tidak akan laku karena memang warga sekitar Sungsang sudah pandai dalam membuat pempek udang itu sendiri. Itulah sejarahnya dari pempek udang. Setelah di sini saya akan mengajak teman semua untuk praktek cara pembuatan pempek udang. Untuk alatnya sudah ada kompor, panci, baskom, serta sendok besar. Untuk bahannya sendiri saya sudah menyiapkan 1 kg daging udang yang sudah saya haluskan, penyedap rasa secukupnya, 2 butir telur, air secukupnya, serta di sini saya sudah menyiapkan tepung tapioka atau biasa kita kenal dengan sagu, serta minyak goreng. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu daging udang yang sudah kita haluskan tadi ke dalam baskom. Nah, untuk langkah selanjutnya ialah kita akan masukkan air yang sudah kita sediakan tadi, sedikit demi sedikit, sesuai dengan adonan daging udang kita tadi. Setelah kita masukkan air, maka kita akan kita aduk-aduk terus sampai airnya tadi benar-benar meresap. Nah, sudah meresap seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasa di sini saya sudah menggunakan 3 saset sesuai takaran dengan 1 kg daging udang. Nah, kita aduk-aduk terus sampai adonannya seperti dalam video tersebut. Selanjutnya kita akan masukkan tepung tapioka atau tepung sagu. Kita masukkan sedikit demi sedikit dan kita aduk-aduk terus sampai tepung tapioka tadi menyerap dan menyatu dengan daging udangnya tadi. Kita aduk terus sampai adonannya bagus seperti ini. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan melanjutkannya ke dalam proses pembentukan pempek. Nah, di dalam video ini saya akan mencoba untuk membentuk pempek menjadi pempek lenjer atau pempek panjang. Sebelumnya untuk alas dan nampannya di sini saya sudah taburkan sagu agar adonan pempek tersebut tidak menempel di nampan. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan bentuk dan ukurannya, bisa menggunakan 1 tangan maupun 2 tangan sesuai selera kalian. Jika sudah, maka kita
pinggirkan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke adonan yang lainnya. Akan kita buat pempek lenjer maupun pempek telur yang lainnya sampai adonannya habis. Selanjutnya kita akan memasuki proses perebusan. Di sini saya sudah menyiapkan kompor serta panci sudah saya isi air mendidih. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan pempek yang kedua ke dalam panci tersebut. Nah, selagi menunggu pempek lenjer tersebut matang, maka kita bisa melanjutkannya dengan membuat adonan pempek berbentuk telur ini. Nah, untuk pempek telur ini kita bentuk adonannya seperti mangkok, lalu kita isi telur yang sudah kita kocok tadi sedikit demi sedikit. Nah, jika sudah, maka kita akan tutup atau rapatkan seperti ini. Nah, gunanya agar telur yang kita masukkan tadi tidak keluar-keluar di dalam pempek tersebut. Nah, jika kita tidak rapat dalam menutupnya, maka akan terjadi telurnya agak keluar-keluar seperti itu. Nah, sekarang kita sudah memasuki proses penirisan. Nah, proses penirisan di sini bisa kita angkat jika pempek tersebut sudah mengembang ke atas. Nah, jika hal tersebut sudah terjadi, maka bisa kita angkat pempek tersebut dan kita tiriskan. Di sini saya sudah membuat pempek lenjer dan juga pempek telur. Nah, dari praktek pembuatan pempek udang tadi, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan silakan mencoba di rumah. Terima kasih. Alasan mengambil judul tersebut, alasan kami membahas materi tentang pempek udang ini karena pempek udang ini merupakan kearifan lokal yang memiliki gizi yang berlimpah dan sangat berpotensi sebagai wisata kuliner untuk meningkatkan perekonomian terutama warga Sungsang. Kuliner ini merupakan industri rumahan yang mudah dibuat. Untuk di dalam pengambilan judul ini, kami ingin memperkenalkan kuliner khas Sungsang Banyuasin agar dapat dikenal ke seluruh negeri. Kami ingin membuat peserta didik mengetahui sejarah pempek yang jelas merupakan kuliner khas setempat, agar mereka dapat membedakan antara pempek udang dan pempek ikan. Dan akan ditegaskan bahwa pempek udang ini merupakan asli buatan warga Sungsang Banyuasin yang harus kita lestarikan, kita perkenalkan, dan kita produksi secara baik. Yang selanjutnya, cara penyampaian pada peserta didik. Materi ini menurut kami cocok untuk diterapkan di jenjang SD kelas tinggi. Nah, untuk cara-caranya ada beberapa step. Yang pertama, menjelaskan atau menyampaikan asal-usul sejarah pempek. Yang kedua, memberikan sebuah media audiovisual berupa video tutorial cara pembuatan pempek udang. Yang ketiga, dan selanjutnya, melakukan praktek pembuatan udang seperti yang memiliki manfaat untuk melatih mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Yang selanjutnya, membuat kelompok bisa dari 4-6 siswa untuk melakukan praktek yang dilakukan di rumah atau di sekolah dengan bantuan smartphone, dan ketika proses pembuatan berlangsung harus direkam sebagai dokumentasi. Dan yang terakhir, hasil karya siswa tadi atau pempek tadi bisa dibawa ke sekolah kemudian dicicipi bersama. Daerah kami, daerah subur kaya hasil bumi, laut masin dan sungai Musi, lokal sejahteranya anak negeri. Banyuasin sedulang setudung, ramah dan sopan bujang gadisnya, kurang datangan jadi pedulur, jadi penduduk rajin dan akur. Inilah adat daerah kami, dari Pini sampai